Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal keberadaan motor listrik atau mobil listrik ya. Jadi tentu ya, kalau beli mobil listrik atau motor listrik itu harus siap keluar uang lebih banyak untuk di rumah, tapi bukan untuk biaya perawatan, tapi untuk beli unitnya dan instalasi listriknya untuk yang di mobil. Untuk motor listrik sendiri masih bisa disebut sebagai motor yang ekonomis, walau memang harga unitnya termasuk cukup mahal kalau itu pingin yang modelnya kayak motor matic atau motor laki. Kalau sih murah. Yang ekonomis itu adalah kalau beli yang sepeda listrik. Padahal ya dari sisi kemampuan antara sepeda listrik dan motor listrik itu nggak beda. Kalau kita lihat yang harga base-nya, harga versi standarnya, baru kalau misalnya dibandingkan dengan yang harganya mahal banget ya, yang 35, yang 40 juta, baru ada bedanya. Kita nggak ngomong model ya, soalnya modelnya motor listrik ya kayak gitu. Yang beda itu mungkin cuma ya penampilan ya. Yang satunya model sepeda, yang satunya model motor. Apakah lebih nyaman yang motor? Enggak juga sih ya, karena yang model sepeda juga ada suspensinya. Jadi nggak kayak sepeda biasa yang utuhan ya, tanpa suspensi. Kalau sepeda listrik itu cenderung sudah ada suspensinya. Kualitas suspensinya ya wis kayak begitu itulah ya. Menurut penulis kok nggak beda jauh. Levelnya masih belum seperti motor beneran gini ya, yang walau misalnya termasuk keras, tapi kayaknya dibanding motor listrik atau sepeda listrik masih beda cukup jauh ya. Jadi apa ya kelebihannya yang bentuknya motor listrik itu? Mungkin karena ada gantungan anunya ya, ada gantungan barang barangkali. Soalnya kalau sepeda listrik kan nggak ada tempat, tapi sepeda listrik ada keranjangnya, kan lebih sip. Kalau ngomong jarak jangkau sama saja ya, kalau ya tergantung model. Jadi sepeda listrik yang jarak jangkaunya 50 km ada. Beda harganya juga cukup jauh ya, antara 2 sampai 3 kali lipat. Yang sepeda listrik di bawah 10 juta, yang motor listrik antara 20 sampai 30 juta. Jauh sekali. Nilai plusnya kalau dilihat sesungguhnya itu, mungkin kalau motor listrik itu plusnya adalah bisa swap baterai, bisa tukar baterai. Kalau kebetulan ada tempat swap baterai ya itu bagus. Kalau nggak ada, nah itu yang sulit. Jadi dari sisi situ saja ya sepertinya ya. Kalau ada swapnya tentu ada keunggulan, yaitu apa? Nggak usah ngurusi soal masa pakai baterainya, karena komponen yang paling mahal di motor listrik terutama baterai. Baterainya itu yang menentukan daya jangkaunya, yang menentukan kemampuannya juga. Karena jarak yang sangat terbatas ya, semua yang sangat bergantung pada baterai. Bisa dapat baterai yang baik itu penting sekali untuk motor listrik. Di skuter listrik opsi swap kayaknya nggak ada. Ya
entah apakah ada penggantinya atau enggak. Tapi sementara ini kayaknya kalau skuter sepeda listrik wis opsinya itu tok, wis mau kapasitas berapa ya wis itu. Nanti kalau butuh ganti baterai ya harus beli. Kayaknya sih harga baterainya sepeda listrik itu masih lebih murah daripada harganya baterai motor listrik, karena model baterainya juga beda ya. Tapi entah ya, nanti lihatlah. Kalau baterainya motor listrik kan bisa sampai 8 juta lebih gitu ya, punyanya Gesit gitu kan. Kalau untuk motor listrik uniknya orang VR ya, sepeda listrik orang itu malah lebih milih merek VR ya. Walau sebagai pabrikan motor dipandang sebelah mata, sebagai pabrikan kendaraan listrik, motor listrik dianggap hebat, dianggap sip, baik sepeda listriknya maupun motor listriknya, terutama karena garansinya atau after salesnya yang lebih jelas terjamin daripada yang merek-merek gak jelas ya. Nah, untuk mobil penulis ya terus terang nggak lihat banyak alternatif ya. Mungkin yang murah ada Wuling Air, itu yang terakhir Wuling Air. Kalau untuk mobil nggak ada ya opsi murah ya, karena yang namanya mobil untuk charging itu jelas butuh kapasitas listrik yang banyak. Penulis lupa berapa ampere itu butuhnya listriknya, tapi jelas nggak mungkin pakai 1200 cc atau 2200 cc. Apalagi kecepatan ngecas itu tergantung dari wattnya berapa. Mungkin ada watt minimal, tapi kalau watt minimal ya nggak mungkin bisa cepat lah ngecas kendaraan mobil listriknya. Apalagi untuk yang butuh jarak jauh ya, yang macam sekarang terkenal ini Tesla ya, mobil listrik Tesla. Mobil listrik Tesla, wah, itu dengan sekali cas full bisa 500 km. Wah, itu nggak bisa ya pakai apa jenenge cas-casan biasa, perlu cas-casan yang istimewa. Penulis pernah diomongi orang di Australia, mungkin minim itu 16 ya, kalau pingin yang bisa kencang itu 16 ampere. 16 kali 220 berapa? Sekitar 6000 watt ya, 6000 watt terusan, gede banget ya. Yang jelas kalau untuk kendaraan listrik itu jelas butuh supply listrik yang continuous, yang aman. Jadi harus ke profesionalnya, nggak bisa ke sembarangan gitu ya. Meskipun untuk motor listrik juga penulis rekomendasikan untuk hati-hati bagian colokan listriknya. Jadi kalau ngecas motor listrik jangan pakai kabel olor sembarangan. Lihat berapa ratingnya, wattnya, ampernya. Biasanya kabel listrik itu kan ada kuat untuk berapa ampere, itu dilihat berapa. Apalagi kalau chargernya tipenya yang tipe kencang, lihatan itu berapa watt. Ojo sampai masang itu ternyata wah, listrik nang omah nggak kuat. Kalau untuk mobil sih jelas nggak bisa pakai
yang arusnya kecil. Kalau untuk kepraktisannya sih, ya kalau menurut penulis sendiri, ya kalau untuk mobil masih oke lah, jalan 60 90 gitu ya masih oke lah. Untuk yang kayak Tesla gitu dipakai lebih dari itu ya masih kuat aja. Yang untuk motor terutama ya, untuk motor gak kuat nanjak. Karena ya lihat aja berapa kW mesinnya, cuma 2 kW. Entah kalau on the wheel-nya tenaganya berapa ya, entah on the wheel berapa, tapi kalau dipakai boncengan nggak kuat nanjak, itu loh yang masalah. Kayak motor Suzuki Next 2 itu yang dibilang nggak kuat nanjak, itu ya tetap sih masih bisa nanjak, pakai boncengan masih bisa. Nah kalau motor listrik atau skuter listrik atau apapun itu sudah seperti kayak jalan kaki gitu. Nah kalau sudah seperti itu ya nggak praktis ya, nggak bermanfaat gitu loh. Mau pakai terusan gitu, tapi kalau ya tiba-tiba suatu saat butuh nanjak, mosok ya nonton gitu. Kayak parkiran mall gitu yang tinggi itu, tanjakan kan kadang ngeri gitu ya. Nah kalau misalnya nggak kuat nanjak ya oke. Tapi kalau memang butuhnya cuma datar-datar ya oke lah. Selain itu, dari sisi kepraktisan kalau untuk motor, bagasinya. Kalau untuk motor, baik sepeda listrik atau motor listrik, apa ono bagasi ini? Kan bagasinya minim sekali toh, dibandingkan dengan NMAX gini. Harga anggap aja 30 juta dibandingkan motor listrik yang harga 30 juta. Bagasinya besar mana? Nggak besar NMAX. Bisa untuk macam-macam. Kata motor listrik gak iso, karena nggene baterai, tempat baterai. Jadi wes kayak pakai motor laki lah. Walau mungkin ada ruang tempat kaki di depan, tempat gantungan di depan, mungkin itu. Terus kalau untuk mobil ya masih oke lah ya, karena ya namanya mobil mesti ada tempat. Baterai juga ditaruh di bagian bawah. Nah kalau baterai di bagian bawah ya otomatis nggak makan tempat lah, nggak makan tempat untuk bagasi, nggak makan tempat untuk yang lain-lain. Tapi sebenarnya apa gitu loh ya yang plusnya dari kendaraan listrik selain dari nggak pakai bensin. Orang sekarang nggak terlalu nganggap mampir pom bensin itu sebagai sesuatu yang harus dirisaukan, karena wis biasa. Mungkin ngantri, tapi ngantrinya cuma 1, 2, 3. Beda dengan kendaraan listrik ya. Karena kendaraan listrik kalau sudah habis nggak mungkin ngisinya itu dalam waktu 5 menit. Kalau mobil misalnya berhenti gitu ya, ada yang bawain bensin 1 liter 2 liter gitu, udah habis diisi bisa langsung jalan. Kalau mobil listrik berhenti tengah jalan karena kehabisan listrik, apa ya bisa seperti itu 10 menit langsung jalan gitu? Kan enggak, karena ya untuk ngecasnya sendiri butuh waktu. Mungkin pakai metode fast gitu ya, fastnya tapi butuh setengah jam, butuh 1 jam gitu.
secara kepraktisan kendaraan listrik tuh jauh kalah dengan yang bensin ya, terutama karena dari pasokan listriknya, dan pengembangan teknologi juga sudah termasuk mandek lah ya, karena perkembangan HP itu sudah sangat mendorong peningkatan teknologi baterai, karena kan HP itu butuh ringan, butuh kapasitasnya besar. Nah, teknologi baterai sudah sangat diforsir, sudah hampir habis potensinya ketika baterai itu dipakai oleh HP, oleh smartphone. Dari sistem penggerak juga ya hanya bisa sedikit pengembangannya, karena kan penggerak listrik, dinamonya, alternatornya itu wes sudah lama dicari yang paling efisien. Itu yang bagaimana dalam industri butuh yang paling efisien, itu sudah sejak lama. Trade off yang terjadi di kendaraan listrik sekarang adalah ini mau untuk performa atau untuk ekonomi. Jadi untuk ekonomi ada teknologi BLDC, yang performa ada model kayak Tesla, apa jenenge, induction motor tanpa magnet. Jadi cara kerja keduanya beda, tapi yang jelas kalau pingin motor atau mobil banter itu pakai induksi, pakai model AC, alternating current. Sementara yang DC motor yang brushless ya, tanpa apa jenenge, tanpa brus iku apa bahasa Indonesia nih, tanpa sikate, itu ya wis itu aja wis. Efisiensi menang, tapi untuk tingkat tertingginya kalah. Dan kayaknya nggak ada variasi lain lagi, karena ya wis termasuk teknologi mateng ya, teknologi yang sulit banget berkembang. Terobosan baru itu sangat sulit, nggak bisa dibandingkan dengan ya teknologi lain-lain. Yang mesin bensinnya aja kan apa macem-macem ya, ada yang terakhir ini sistem variable valve, ada direct injection, apalagi ya sistem pengapiannya. Tapi kan untuk kendaraan mobil ini perkembangan teknologi masih termasuk banyak ya, yang belum terlaksana, itu belum tersebar banyak, itu adalah camless ya, yang valve-nya digerakkan oleh hidrolis atau listrik, itu yang belum. Tapi kalau nanti teknologinya sudah camless, kendaraan bisa katanya 40% lebih irit dari yang sekarang, karena sistem camless itu katanya jauh lebih efisien. Nah, tapi sayangnya banyak negara ya sudah mulai menghilangkan kendaraan bensin. Entah ini kalau sudah menghilangkan kendaraan bensin ini tahun berapa ya, ada yang ngomong tahun 2025 harus listrik semua, ada yang 2030, dan itu sudah dekat ya, sudah dekat, karena sekarang aja tahun 2022.
sudah tahun 2022 dan ya ini sudah tinggal beberapa waktu lagi 2030 2025 untuk tetap untuk 100% listrik. Entah Indonesia kapan. Yang penulis harapan adalah tidak pernah. Karena ya sama saja lah. Karena akhirnya itu kembali lagi ke bahan bakar juga. Yang jadi kendala utama kalau untuk negara kita itu adalah pasokan listrik. Ya sebenarnya negara lain juga. Jadi ini sudah ada warning, ada informasi bahwa implementasi total kendaraan listrik itu akan menyebabkan krisis energi. Jadi masalahnya adalah namanya kendaraan listrik ini sangat besar kebutuhan energinya. Karena kan ya beda dengan kendaraan bensin, ini didistribusikan kan bensinnya. Nah kalau pakai bensin bisa kemana-mana, dibawa kemana-mana dalam bentuk bensin. Nah kalau listrik nggak ada untuk itu. Tempat penyimpanan cuma baterai. Kalau nggak gitu jalur listrik, wis itu. Nggak kayak bensin yang bisa portable kemana-mana. Dan untuk membawa listrik itu butuh kapasitas dari kabelnya, dari trafonya, dari macam-macam, dari ya penghasil listriknya. Dari infrastrukturnya sendiri sudah ada apa jenenge kekhawatiran kalau orang nih ya terus apa jenenge banyak yang langsung migrasi listrik semua gitu ya. Padahal dari instalasi listriknya belum siap, ya bisa terjadi banyak yang trafo meledos, banyak yang mengalami padam karena ya jaringannya ternyata tidak mampu untuk mensupport pemakaian chargingnya kendaraan listrik. Entah apakah ada di Indonesia yang sudah mengalami itu, tapi di luar negeri sudah ada. Sudah ada beritanya juga. Nah, selain dari ketersediaan kesiapan dari jaringannya, kesiapan dari pembangkit listriknya juga. Pembangkit listrik sekarang ini diusahakan untuk pakai energi alternatif. Tapi termasuk sulit juga untuk menghasilkan energi alternatif ini. Sehingga nyatanya yang paling populer sekarang ini adalah penghasil listrik pakai batu bara. Dan yang urutan kedua itu pakai solar. Jadi solar dipakai sebagai pembangkit listrik. Terus harga solar juga sebenarnya lumayan mahal. Jangan lihat harga solar di konsumen ya. Kalau harga solar di konsumen berapa sekarang? Mbuh piro lali harga solar piro. Nah kalau di kawasan industri, kalangan industri bisa aja sudah 16.000 per liter. Jadi apa ya?
istilahnya pindah gitu ya, energi yang katanya sudah pindah listrik, sudah jenenge migrasi jadi bersih, tapi ternyata sumber listriknya masih tetap kotor, masih tetap pakai solar atau bahkan batu bara yang menurut semuanya, menurut polusinya mestinya levelnya lebih tinggi daripada minyak bumi, daripada mesin sepeda motor misalnya. Jadi nggak ada ya nilai tambah dari lingkungannya itu ya. Kalau dibilang lebih dingin ya enggak juga, karena di mobil listrik, motor listrik, kendaraan listrik ada panas. Panasnya sumbernya dari pemakaian arus listriknya. Makin besar arus listriknya, makin besar panas yang bisa dihasilkan. Baterai itu bisa menghasilkan panas. Jadi baterai itu jadi sumber penghasil panasnya juga, karena di baterai itu akan mengalirkan arus listrik. Bagian yang dialirkan arus listrik ya bakal ada panasnya juga. Terus di motornya juga, di penggerak listriknya juga, itu juga bakal menghasilkan panas. Makanya di sistem yang lengkap itu ada sistem pendinginan untuk baterai, ada sistem pendinginan untuk penggerak listriknya. Jadi ada yang pakai radiator juga. Mengapa butuh radiator? Ya karena memang penghasil panasnya tinggi. Nah, ya karena mau tetap menghasilkan panas ini, jadi apa ya, sama saja dengan ceritanya kalau di di kendaraan bensin menghasilkan panas. Jadi ya apa ya, dari sisi peminat, kalau penulis sendiri saya masih kurang sip ya kendaraan listrik itu. Dan kalau ternyata sudah menarik minat, malah mungkin bisa muncul masalah di belakangan hari. Jadi bukannya malah mengurangi masalah, tapi malah nambah masalah. Ya wes lah, itu aja dulu. Ya menurut penulis harusnya dikembangkan dulu lah motor listrik ini sebelum diterapkan. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.